di sisi lain. Oke, terima kasih, welcome back. Kita kembali lagi kali ini di podcast Sisi Lain, dan ini merupakan episode yang kedua. Dan keren parah banget sih, karena hari ini kita kedatangan sosok yang cantik banget secara physically. Amin. Hatinya juga dong. Hatinya juga gitu. Suaranya pun juga merdu sekali untuk didengarin dan friendly sih terutama. Gitu ya. Amin. Amin. Nah, suaranya udah kelihatan. Kita nanti akan coba mengetahui sisi lain sosok narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir. Dan informasi juga bahwa ini nggak tahu ya kebetulan karena ini merupakan podcast yang kedua dan ini tanggal 22 tahunnya 2022. Oke, ini akan menjadi jadi sesuatu yang menarik. Ya, pas kita banget. auranya harus cantik Iya. hari ini nih. Ada apa dengan angka 2 ya? Oke, mungkin kita langsung aja kenalan sama sosok narasumber yang satu ini. Langsung saja dipersilahkan. Saya kenalan sendiri. Iya, mau perkenalan sendiri Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, perkenalan. Boleh sambil minum nggak ya? Oh, boleh. Biar Aduh, iya. biar santai ya. Santai ya Bu ya. Iya, sebelum perkenalan mungkin untuk teman-teman dari Universitas Surakarta kenalnya saya sebagai Ketua Yayasan di Unsa. Cuman untuk podcast kali ini manggilnya Mbak Astrid aja. Jadi Mbak Astrid. saya namanya ini ya, kalau boleh nanti tolong ditulis ya nanti. Astrid Widiani, SES MBA, saat ini sebagai Ketua Yayasan di Unsa dan di Yayasan Widya Nusantara juga. Gitu. Nih sambil minum dulu ya bentar ya. Iya, oke. Silakan Ibu. Santai, menikmati pelan-pelan gitu kan. Karena memang auranya Mbak Astrid. Iya, panggil Mbak Astrid aja deh Iya, ya. biar ini ya. Memang masih muda kok. Masih muda kan? Masih muda banget ya gitu dong. ya. Tapi boleh tahu nggak sih Mbak Astrid ini kelahiran di tahun berapa? Ya bisa dibilang di pertengahan umur 30 gitu aja. Masih generasi milenial. Iya masih milenial dong. Saya masuknya generasi Y. Iya, masih milenial, Iya, transisi ke milenial. Iya, tapi tadi ngobrolin soal kenalan ya, selain di Unsa mungkin dari masyarakat umum juga kenal saya di beberapa organisasi. Karena saya aktivis di organisasi juga khususnya di pendidikan dan kepemudaan di Solo. Terus selain itu ada pengembangan bisnis juga di luar yayasan kampus di mana nggak jauh-jauh juga dari edukasi. Ya, udah lengkap banget sih. Pokoknya non formal education ada, informal education ada, platform digital juga ada. Mbak Astrid, kalau tadi sebenarnya saya lihat profil gitu ya, banyak banget kegiatan, banyak banget aktivitas. Capek nggak sih? Enggak, seneng soalnya. Seneng. Iya. Aku tuh mungkin capeknya kalau nggak ada kegiatan tuh malah capek. Emang aneh nih ya. Iya, ini waktunya dibagi-bagi gitu. Kok bisa sih gitu. Ini bisa nggak sih diceritain? Tadi kalau fokusnya memang ke edukasi gitu atau dunia pendidikan ya. Ternyata di balik itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain itu. Nah, boleh disamain ke kita nggak sih? Apa ajanya ya? Prosesnya juga seperti apa gitu. Seru banget kayaknya. Kalau waktunya sama kita semua ya 24 jam hidup dalam sehari. Cuman bedanya kalau saya kebetulan banyak tanggung jawab, banyak peran juga selain di kampus, di masyarakat. Secara pribadi juga saya sudah menjadi seorang ibu dari 2 orang anak juga. Gitu. Kemudian kalau dibilang organisasi lebih dari 5 Mas Toro. Gimana dong ya? Ini wow banget loh. Jadi ya lumayan lah ya, lumayan sibuk. Tapi memang salah satu passion saya itu berbagi. Jadi berbagi itu kan bisa macam-macam ya, bisa share apa yang kita punya. Nah salah satunya kalau saya tuh di ilmu gitu. Saya suka cari wawasan, suka traveling, suka ikut apapun ya kegiatan yang bersifat positif sampai dengan pengembangan diri. Nah dari situ saya punya banyak hal untuk saya ceritakan kembali sehingga ketika balik lagi untuk sharing bisa talk show, seminar, apapun itu biasanya saya juga senang karena selain saya bisa share yang bermanfaat untuk teman-teman, saya juga dapat kenalan teman-teman baru lagi, lingkungan yang baru lagi, dan itu semua sektor. Jadi dari misalnya ya saya aktif di organisasi
masyarakat ekonomi syariah. Itu kita belajar tentang bagaimana mengenalkan agama Islam kepada milenial juga secara syariah. Kemudian di teman-teman akademisi di Aptisi Surakarta itu malah justru bagaimana sih kompetisi antar PTS itu bisa dibikin kolaborasi yang bagus. Seperti minggu depan saya ada international conference juga, undang dari perguruan tinggi luar negeri. Jadi kita sambil berbagi, tapi kita juga dapat sesuatu dari situ juga. Dan masih banyak lagi ya organisasi masih yang banyak lagi. Nah, kita flashback ya. Mungkin kalau mengingat masa-masa dulu gitu ya. Ini kan pasti tetap Mbak Astrid ini dimulai dari nol kan ya karirnya ya, sampai dengan titik pencapaian sekarang ini. Banyak pasti proses yang dilalui kayak banyak gitu banget. ya. Nah, ada hal yang menarik enggak sih dalam diri gitu? Aku sekarang ini seperti ini gitu. Apa Mbak yang bisa disampaikan? Mungkin ini ya, kalau saya kan sering sharing untuk bagaimana anak-anak muda mencari jati diri. Wow. Nah, itu proses yang saya alami juga. Semua orang pasti mengalami. Kalau anak sekarang malah justru 25 tuh ada quarter life crisis ya, 25 tahun kok aku belum dapat ini, belum dapat itu. Temanku ada yang udah sukses bisa mencapai penghasilan sekian, ada yang udah merit dan segala macam. Padahal itu sebenarnya bukan tolak ukur yang harus kita punya sama-sama di usia 25 sebenarnya. Tapi lebih ke pengalaman saya tuh sebenarnya dua aja sih Mas Toro dulu. Satu, kita harus ada experience, kita harus ada pengalaman ya. Jadi cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari sesuatu yang belum pernah kita coba yang bisa menantang diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua itu compete. Nah, competition itu bisa menantang diri kita sendiri. Misalnya kita kemarin udah latihan ya, misalnya kita latihan komunikasi. Terus kita merasa bahwa dari pengalaman kita yang sebelumnya tadi, kok kayaknya saya ngomongnya kecepatan ya, atau mungkin kurang keras gitu secara volume, atau mungkin konteksnya di beberapa audiens beda. Itu bisa kita evaluasi menjadi kompetisi untuk diri sendiri. Kita pencapaiannya sudah sejauh apa. Bisa juga kompetisi yang benar-benar the real competition. The real competition itu sudah saya lakukan sejak SD. SD, gitu. SMP, SMA, kuliah itu udah benar-benar full gitu. Kompetisinya udah dari berbagai macam akademik, non akademik saya pernah coba juga. Kalau non akademik apa? Malah justru saya itu berprestasinya banyak non akademik. Wow. Akademik alhamdulillah iya ya dalam segi ranking segala macam. Cuman kalau non akademik itu mulai dari seni budaya. Jadi saya SD itu udah juara 1 dulu isi ya, namanya STSI. STSI. Iya, saya udah juara. Juara nari di sana. Iya. Serius. Coba besok dicoba ya. Suruh nari untuk next selanjutnya. Terus apa ya, banyak dokter kecil pun tingkat SD Solo, baca Quran, semua saya coba. Itu kompetisi. Nah, dari semua pengalaman itu sampai saya ke SMP, SMA, sampai kuliah pun alhamdulillah, karena kita tadi ada ini ya, tantangan untuk diri sendiri untuk bisa jadi lebih baik. Akhirnya sampai kuliah pun kita udah nggak skalanya berapa jumlah kompetisi yang kita ikuti, tapi lebih ke regional. Misalnya dulu mainnya kita cuma di Solo. Sekarang waktu kuliah itu sekarang saya udah levelnya provinsi. Boleh dibilang kalau sekarang saya tuh pencapaian targetnya udah nasional. Alhamdulillah ini sudah compete diri sendiri. Aku harus menghasilkan karya untuk bisa dinikmati oleh seluruh orang di Indonesia. Iya, ini berarti bagian dari target atau cita-cita? Bagian dari pengembangan diri kalau saya bilang. Jadi ya? tadi kan tanya, terus gimana nih caranya bisa sampai di titik ini? Itu memang harus ada tolak ukur ya. Mulai dari diri sendiri sampai dengan kalau yang kompetisi di luar itu kan yang menilai orang lain. Kalau yang diri sendiri berarti kan kita punya target yang jelas juga. Ternyata karya-karya saya alhamdulillah saya bikin seminar, webinar itu sudah nasional. Kemudian alhamdulillah kemarin platform digitalnya juga udah nasional gitu ya. Jadi ya itu pencapaian yang bagi saya itu merupakan trigger juga ya. Apa yang membuat kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi, oke. Seru banget ya. Kalau ngomongin kayaknya pengen lama gitu ya. Pengen lama. Jadi kok kelamaan tolong di stop aja nggak apa-apa. Iya, terus selanjutnya berarti sudah mencapai titik di mana ini titik puncak juga gitu, karena nggak boleh cepat puas juga, nggak ada puncaknya sih, kayak naik gunung gitu ya, kayaknya udah di titik tertinggi, besok ada gunung yang lebih tinggi lagi. Kayak karena gitu sih. Kalau melihat dari profilnya sendiri sekarang posisinya Mbak Astrid ini sudah sebagai ketua Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta. Iya. Luar biasa nggak sih? Luar biasa banget gitu. Iya.
Tapi Feel-nya, tidak boleh perasaannya gimana? tidak boleh cepat berpuas diri karena saya Oke. juga masih pengen banyak belajar. Oke. Saya sering belajar dari teman-teman perguruan tinggi lain yang lebih bagus. Di Jakarta juga yang swasta juga banyak yang maju ya, gitu juga. Kita belajar dari yang lebih bagus. Iya. Masih Banyak muda apa. gitu kan, umur juga belum nyampe 40 tahun gitu Masih kan. 30-an saya. Iya makanya kadang kalau melihat gimana ya pengen rasanya kayak Bu Astrid gitu. Kadang kita insecure gitu. Pengen kayak Bu Astrid gitu Gak kan. enak lo jadi saya. Tuh langsung dibilang gak enak loh jadi saya. Gak enak. Nah mungkin Tapi ya disyukuri. kiat-kiatnya ya mungkin dibagi sama anak-anak muda. Mbak Astrid gimana untuk bisa mencapai sekarang ini Iya, seperti iya. Mbak Astrid sekarang ini Iya. kayak apa gitu. Ini kebetulan judulnya sisi lain ya. Jadi memang saya ada sisi lain nih. Wow. Karena boleh dong. di satu sisi pasti banyak yang menilai ya wajar lah kalau jadi ketua yayasan orang anak yang punya gitu. Tapi sisi lainnya yang harus kita kupas adalah gimana caranya kita udah jadi sudah mendapatkan posisi yang enak, kita sudah jadi something dari privilege kita, tapi Yes. kita tidak boleh hanya diam saja. Oke. Jadi kita harus memanfaatkan privilege itu untuk hal yang lebih baik lagi, untuk bermanfaat yang lebih banyak lagi. Iya. Dan Itu yang pada menjadi akhirnya prinsip saya. sebenarnya Mbak Astrid juga membuktikan diri ya. Iya. Di luar sana Betul. juga banyak Nanti orang yang untuk bisa menerima untuk gitu. publik juga, akhirnya kita juga dikenal, UNSA juga akan dikenal. Iya. Sebenarnya itu kan. Oke. Jadi nggak hanya istilahnya kita hanya berpuas diri dalam hal ini, misalnya, oh aku kok hanya di UNSA aja, aku pengen ini aktivitas, bukan itu. Justru pemikiran yang saya lakukan sebagai ketua yayasan alhamdulillah yang masih muda ini dan punya privilege adalah akhirnya saya punya banyak koneksi, saya punya banyak jejaring yang mana nanti bisa dimanfaatkan untuk yayasan saya juga. Oke. Ya, tapi tergantung ini ya dari teman-teman di Iya. Sivitas Akademika gitu, Bagaimana mau bisa memanfaatkan memanfaatkan apa itu enggak. kan gitu kan. Betul, yang penting kan kita udah membuka itu sebanyak mungkin untuk Iya. peluang, kemudian motivasi yang saya berikan. Berarti Gitu. sebenarnya kalau connection atau jaringan itu sangat penting ya Mbak ya di Betul, posisi sekarang betul, ini ya. betul, sangat penting dan alhamdulillah kalau boleh bilang, kalau boleh dibilang di sini sih saya alhamdulillah sekarang udah nasional insya Allah. Nasional, nanti go internasional sih. Kalau itu ya di sisi saya sebagai siswa, karena saya masih belajar ini Katanya soalnya. kebetulan juga ini lagi studi lanjut S3 di luar Betul, negeri. saya masih tahun ketiga Tahun riset. ketiga. Oke. Kira-kira kapan ini menjadi Mudah-mudahan tahun depan ya. dokter? Karena ternyata sangat sulit membagi waktu ketika kita kuliah di luar negeri, Nah. tapi punya banyak kesibukan di sini. Ngomongin soal membagi Iya. waktu itu tadi. Iya. Gimana sih cara manajemennya Mbak Astrid? Gimana? Kita pakai hitung-hitungan atau ini pakai kualitatif atau pakai kuantitatif? Ini yang atau kuantitatif, dua-duanya ya. Dua-duanya, oke. Ya. Kualitatif dulu deh. Ini kan metode pendekatan ya, Iya, mau yang betul, gimana. betul. Kalau yang kuantitatif berarti kan 24 jam tadi dibagi Iya, berapa betul. gitu. Mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan kalau yang di rumah untuk mempraktekkan secara kuantitatif berarti 24 jam itu harus istirahat minimal 6 jam, 7 jam. Kalau saya cukup kan lain-lain itu tidurnya 8 sampai 10 jam kayaknya ya. Iya, masalahnya kayak gitu. Kalau Jam-jam enggak saya enggak sih, kalau saya tuh 6 sampai 7 jam itu udah cukup banget. ya. Setelah itu 2 sampai 3 jam itu waktu khusus untuk keluarga. Harus. Itu bisa pagi bisa malam. Terus setelah itu berarti tadi berapa tuh kalau kuantitatif? 6 tambah 2. Ya 7 dulu, 7 ya, 7 tambah 3 kan 7 berarti tambah 10. Kan sisanya masih 14 nih. Iya. Nah, itu untuk berkarya. Untuk berkarya ya. Berkarya itu Luar kita bagi lagi biasa. menjadi di kampus, di luar kampus, organisasi dan untuk saya studi. Iya. Kadang kayak pengen nambah waktu gitu ya. Kurang ya. Kurang ya. Nah, kalau secara kualitatif, kalau secara kita proyeksikan apa yang menjadi pembagian waktu atau mungkin prioritas hidup, saya sebut dengan skala prioritas. Skala prioritas itu berarti kan apa yang menjadi prioritas kita saat ini akan bisa berbeda dengan tahun kemarin atau tahun depan. Oke. Gitu. Misalnya nih ya, di 5 tahun yang lalu ketika almarhum Bapak meninggal 2017, iya. itu prioritas nomor 1 saya adalah kampus UNSA. Karena pada waktu 2017-18 jujur itu yang 17 itu anak saya tuh masih umur 7 bulan. Masih bayi. Iya, iya. Masih bayi. Terus saya masih lanjut S3 di Jogja. Oke. Nah, karena saya punya prioritas untuk kampus, pada waktu itu saya udah dipasrahi amanah sebagai ketua yayasan. Akhirnya saya cut. Yang S3 saya di Jogja saya istilahnya saya korbankan lah.
Berarti kayak membanting setir gitu ya Bu ya? Iya, benar-benar harus ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin membagi waktu, membagi prioritas pilihan dalam hidup itu memang itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Dan Bukan mau nggak mau harus ya. Ya, kalau kita pengen berhasil menyelesaikan semua dengan baik harus sih ya, secara kualitatif tadi seperti itu. Jadi skala prioritas itu penting. Nah, itu contohnya ketika sudah saya korbankan kuliah saya, berarti kan yang saya fokuskan utama waktu yang tadi misalnya 10 jam bisa jadi 12 jam aku mikir ini. Mikir gimana caranya kampus ini bisa tetap survive. Mungkin bisa lebih deh kayaknya karena setiap waktu itu ada beberapa kebijakan yang kita rubah pun saya sampai nggak bisa tidur, mau naikin gaji nanti bisa cukup nggak ya untuk ininya gitu, untuk bulan-bulan kedepannya berapa bulan kita bisa bertahan dan seterusnya itu menjadi pemikiran tersendiri sebagai ketua yayasan. Jadi memang memikirkan semuanya ya. Iya, jadi beda dengan mungkin yang sifatnya yang operasional yang memang sudah ada bidang-bidang tertentu yang hanya dipikir satu bidang. Kalau di yayasan itu semuanya. Kita helikopter view Mas Toro. Iya. Kita di atas soalnya. Jadi semua mulai dari keuangan, kemudian pengembangan sarana prasarana, kemahasiswaan, jejaring gitu ya, sampai dengan pengembangan aset itu kita pikir semua. Iya. Dan tadi pokoknya kita nggak boleh merasa diri kita berat gitu ya. Pokoknya tetap. Tapi ya itu tadi karena sudah ada skala prioritas, jadi tidak terasa berat. Iya. Jadi yang lain harus mengalah dulu. Oke. Gitu. Siap. Nah tadi sudah banyak ngobrol terkait tentang profilnya dari Mbak Astrid sendiri. Nah ini ngomong-ngomong juga ada pertanyaan tentang perkembangan media digital yang sekarang ini lagi rame-ramenya sih. Dan kita sendiri apalagi di Universitas Surakarta untuk digitalnya juga harus terus digalakkan gitu ya. Iya, mungkin betul. boleh dikasih tahu ke kita Mbak Astrid bagaimana sih kita ini agar tetap bisa survive di era digital sekarang ini. 1 semester nih kayaknya. 1 semester. Nanti ada lanjut episode selanjutnya. Iya, harusnya nih tema tersendiri nih podcastnya makanya. nanti ya. Pasti dong. Kalau media digital itu kan sebenarnya hanya alat ya. Yang perlu dipahami bahwa kita itu sudah masuk di era digitalnya. Nah, era itu kan nggak hanya alat, ada manusianya, humannya, kemudian ada alatnya tadi medianya. Kemudian ada etikanya, ya kan? Pilarnya banyak itu ketika kita masuk di era digital. Kita bahas satu-satu misalnya ini kita ngomongin media dulu. Media itu kan tidak jauh dari kompetensi sebenarnya alat yang kita bagaimana bisa memproduksinya, bagaimana bisa menggunakannya, sampai bagaimana kita bisa tidak menyalahgunakannya. Ya kan, media itu alat untuk membantu tapi bisa juga disalahgunakan kalau yang pakai nggak benar gitu kan. Tapi di satu sisi memang kaitannya tadi sudah saya sebutkan ada etik, digital etik, kemudian ada juga digital ini untuk human ini juga perlu dipahami gitu secara komprehensif. Tidak bisa kita hanya mikirin kita menguasai sosial media, kita bisa bikin konten udah cukup, enggak itu aja sih. Itu ya. Tetap belajar. Tetap harus belajar. Jadi kita memahami bahwa 3 hal ini nanti dibungkus dalam yang terakhir ini yang paling besar adalah digital culture. Budaya digital. Nah, budaya digital itu meliputi kita bisa menguasai atau menggunakan media ini dengan baik, kita tahu etikanya, dan kita bisa mengarahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena transformasi digital itu tidak berbicara alatnya aja. Yang pertama misalnya nih ya, sebuah institusi atau sebuah perusahaan pengen kita rubah budayanya secara digital. Orang kan mikirnya, Bu alatnya kurang, Bu ini harus semuanya komputernya harus diganti. Jawabannya kayak gitu apa enggak menurut Mas Toro? Iya. Enggak. Nomor 1 tuh orangnya. Satu orangnya. Contohnya ya berarti. Iya. Contohnya kita sediain studio podcast. Iya, Berapa lama akhirnya misalnya kita bisa sampai menganggap bahwa podcast ini berhasil dan membangun budaya bahwa media digital ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Orangnya siap dulu atau alatnya siap dulu? Orangnya siap. Ya, akhirnya kan orang kan, bukan alat kan. Iya. Nah, itu juga berlaku di semua bidang, tidak hanya di komunikasi, tapi saya yakin itu juga nanti akan masuk ke
bidang-bidang yang lain termasuk teknik, ekonomi, dan lain-lain. Iya, mungkin kalau Mbak Asti sendiri juga ketika melaksanakan suatu kegiatan atau event-event gitu kan juga di-post di berbagai media gitu ya. Ya. Nah ini mungkin dikasih tips juga untuk anak muda yang sekarang ini yang mungkin bisa bikin konten bisa gitu bikin ya. konten gitu ya. Sama ini PR juga untuk PMB Digital juga ini ya. Iya. Boleh dong dibagi. Iya, ya gimana ya? Bisa jadi orang memikir konten itu sebagai sebuah kewajiban atau sebuah ini ya, tugas yang harus dipenuhi. Padahal sebenarnya digital itu erat kaitannya dengan creativity. Yes. Creativity, Innovation. ya creativity itu erat kaitannya dengan brainstorm atau apa yang kita bangun di dalam pemikiran kita. Pemikiran kita itu juga tergantung sama mood ya. Oke. Mood itu dalam arti lingkungan kita. Bisa jadi kita kreatif tapi lingkungan kita nggak support. Nggak mendukung. Ya udah Iya. stuck di sini aja, Betul disimpan sih. kreativitas kita di dalam otak kita aja. Atau mungkin kita kreatif, kemudian lingkungan kita udah kreatif, tetapi kreativiti ini tidak ada medianya. Nah, seperti yang saya lakukan sebenarnya itu media sosial saya gunakan khusus memang untuk apa ya? Sebenarnya kanvas ya. Oke. Kanvas. Bahkan kita memahami bahwa Instagram, Facebook, kemudian medsos yang lain itu juga beda kanvas. Kalau si Instagram misalnya bagi saya itu ya dia lebih ke kayak clipping kegiatan saya. Clipping. Jadi nggak cuman apa sebatas kita post udah selesai, tapi ya kita sesuaikan dengan format-format yang ada di IG, kemudian ada Reels, kita juga belajar lagi gimana sih caranya engagement dengan Reels segala macam. Jadi kanvas itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita udah disiapin kanvas, kita udah disiapin kuas, ada catnya gitu ya, warna-warni. Nah, sekreatif mungkin kita yang membuat. Kalau dengan konsep seperti itu saya pikir akan lebih enjoy ya ketika membuat sebuah konten. Jadi Iya. bukan harus kita harus gini, enggak, tapi ya sekreatif mungkin aja. Sekreatif mungkin. Oke. Nah, ini Nah, PR-nya. kira-kira kreatif nggak ya? Lumayan ya, Mbak Astrid ya. Iya, Mbak Asit kalau lihat dari Instagramnya sih ya Ya, lumayan lah ya. Nilainya Ya, 9 lumayan lah. 9 lah, 9 lah. alhamdulillah. Oke, nah itu tadi pembahasan kita kurang sih sebenarnya. Ya nanti Tapi lagi episode yang selanjutnya episode lah selanjutnya ya. Kurang kalau Kita saya ada- emang harus 1 jam lebih. Lebih berpuluh-puluh jam pokoknya nanti segmen terkhusus untuk ketua yayasan kita. Iya. Oke, terima kasih sudah mampir di podcast Sisi Lain. Terima kasih Besok- sudah mengundang saya. Iya, Thanks for sama-sama. having me. Sudah banyak memberikan sharingnya Iya. dan ini pasti juga bisa memberikan edukasi tersendiri untuk penonton yang nanti akan terus semoga aja lihat sisi lain di episode-episode seterusnya. Semoga termotivasi dan inspirasi juga ya Oke. dengan profil-profil yang nanti dihadirkan di sisi Betul. lain. Terima kasih kesempatannya Sama-sama, Mbak Astrid sekali my lagi. pleasure. Baik, langsung saja saya Juna Adiantara, Sisi Lain. Bye.